Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini kita ada pasien NMAX tahun 2020 yang sudah ABS atau anti-lock brake system. Jadi sistem keamanan pengereman agar tidak terjadi selip dan berakibat fatal bisa terjatuh pada kecepatan tinggi. Nah, pada kali ini NMAX ini ada masalah di bagian ABS dan TCS. Apa itu ABS dan apa itu TCS? ABS seperti yang sudah kita sebutkan adalah anti lock brake system. Jadi sistem keamanan pengereman agar tidak terjadi selip dan akhirnya bisa berbahaya menyebabkan terjatuh. Kemudian untuk TCS adalah traction control system atau istilahnya sensor itu bisa mendeteksi putaran roda belakang dan roda depan itu jika terjadi perbedaan kecepatan atau ketidakseimbangan antara kecepatan roda belakang dan roda depan, maka secara otomatis ECU ini dia akan membuat mesin ini berebet atau bisa disebut untuk sistem pengamanan agar tidak terjadi jatuh karena terjadi perbedaan kecepatan antara roda belakang dan roda depan, maka mesin secara otomatis dibuat berebet. Nah, artinya kecepatan tidak bisa ditambah karena terbaca saat itu terjadi selip atau kecepatan yang tidak sama antara roda belakang dan roda depan. Nah, seperti apa permasalahannya di motor ini? Langsung saja kita nyalakan kontak dan kita lihat speedometernya. Ini sudah keyless, pencet. Nah, di sini bisa kita lihat untuk lampu ABS-nya menyala. Ini adalah lampu untuk kode ABS, kurang jelas ya, cahayanya silau. Kita fokuskan. Dimohon maaf untuk ABS ini kameranya tidak bisa fokus, tidak bisa jernih sehingga tidak terlihat tulisan ABS. Nah, sini adalah lampu ABS menyala. Kemudian kita nyalakan mesinnya. Kemudian kita gas. Yang berkedip itu adalah lampu TCS. Lampu TCS menyala. Jadi untuk penyebab lampu mil menyala, lampu ABS dan TCS menyala dari motor NMAX ini adalah, kita lihat ini bagian roda depan, kemudian di bagian piringan cakram, dan di sebelah dalamnya ini ada piringan kecil yang banyak lubang-lubangnya. Jadi ini ada fungsinya plat ini. Jadi plat ini adalah berfungsi sebagai trigger untuk memberi sensor, untuk memberi sinyal pada sensor kecepatan.
Jadi kenapa di NMAX itu bisa membaca putaran roda depan dan roda belakang, itu berasal dari sini, deteksi sensornya. Nah, di mana letak sensor speed atau VSS, variable speed sensor? Letaknya ada di bawah. Jadi ini kaliper cakram, kemudian di bawahnya ini ada kecil. Ini adalah sensor VSS, variable speed control, variable speed sensor. Jadi ini yang membaca putaran roda depan melalui piringan yang ada lubang-lubangnya ini. Begitu juga untuk roda belakang. Roda belakang juga terdapat plat. Kita terangi dulu. Nah, di sini platnya ini. Nah, ini platnya ini yang untuk memberi sinyal pada sensor TSS. Ini kalau kita putar, nah sensornya yang di roda belakang ada di sini. Nah, ini yang kita tunjuk ini adalah VSS di roda belakang. Jadi prinsipnya sama, membaca plat yang ada di tromol ini. Jadi ketika ini kita putar, maka secara otomatis sensor ini membaca jumlah putaran dari plat tersebut. Dari roda belakang ini di plat untuk pembacaan sensor speed ini, kita perhatikan ternyata ada bagian yang bengkok. Ini yang kita raba di sini, ini bengkok. Coba kita miringkan biar jelas. Nah, di sini terjadi kebengkokan. Yang di sini rata, di sini bengkok. Ini nanti kita akan lepas biar lebih jelas kondisi kebengkokannya. Karena kalau terpasang di sini mungkin tidak begitu jelas ya. Nanti kita lepas dan kita ratakan. Kenapa plat yang bengkok ini bisa menyebabkan ABS dan TCS menyala? Ini dikarenakan pada bagian yang bengkok ini tidak terbaca oleh speed sensor. Jadi ketika melalui bagian yang rata, maka speed sensor ini bisa membaca dengan normal. Nah, di bagian yang melengkung ini, jarak baca dari speed sensor itu menjadi kurang sensitif atau kurang peka ya, karena jaraknya menjadi jauh ketika ini bengkok. Jadi ketika TCS bekerja atau traction control system, jadi TCS membaca ketidakseimbangan atau antara putaran roda belakang dan roda depan ini menjadi tidak sama, karena ada bagian yang missing, dari pembacaan speed sensor untuk roda depan. Jadi ketika melalui plat yang melengkung ini, speed sensor kehilangan pembacaan, maka di bagian yang missing ini speed sensor tidak membaca, dan akhirnya terjadi atau sensor menangkap putaran yang tidak sama antara roda belakang dan roda depan. Jadi penyebab TCS menjadi aktif dan motor menjadi berebut karena pada bagian ini speed sensor tidak bisa membaca pada bagian yang melengkung. Kemudian ini juga otomatis berpengaruh ke sistem ABS, karena sistem ABS juga
menggunakan sensor ini sebagai istilahnya informasi untuk sistem ABS. Langsung saja ini kita lepas. Oh ya, kenapa plat ini bisa bengkok? Ini banyak kemungkinan ya, tapi kalau menurut saya ini adalah akibat dari kena pukulan ketika mengganti bearing roda ini. Karena ini barusan saya ganti bearing dan ketahuan setelah kita lepas roda, sudah kita ganti bearing, kemudian saya raba, ini bagiannya melengkung ke bawah. Nah ini sekalian alhamdulillah ketemu permasalahan kenapa TCS dan ABS di Speedo itu menyala. Salah satunya adalah diakibatkan dari sini. Jadi ketika memasang bearing ada kemungkinan pemukulannya meleset mengenai plat ini. Namun masih banyak kemungkinan juga, itu baru asumsi, mungkin juga terkena benda-benda ketika di jalan, entah batu atau apa juga bisa terjadi. Cuman kita berasumsi kemungkinan ini terkena pukulan ketika mengganti. Nah ini terlihat yang bengkok. Kita akan ambil kaca dan kita taruh di atas kaca. Ini kita taruh di atas kaca. Kemudian ini bagian yang bengkok. Nah, coba kita perhatikan. Nah, terlihat sangat jelas kebengkokannya. Ini yang bagian yang rata. Nah, kemudian ini yang bengkok. Jadi ini penyebab sensor yang berada di, jadi ini yang menjadi penyebab sensor tidak bisa membaca piringan ini karena jaraknya yang terlalu jauh sehingga tidak bisa terbaca oleh sensor pada bagian yang melengkung ini. Ini kita luruskan dulu. Ini hasil setelah kita luruskan, kita cek. Ini ketika kita tekan salah satu bidang, ini tidak goyang ya, atau tidak bending karena sudah rata. Yang sebelumnya ketika masih bengkok, ini salah satu sisi kita tekan, maka sebelah sini dia terangkat. Kalau ini sudah enggak. Kita cek dari 4 sisi, sudah bagus. Kita lihat dari kerataan, kita putar. Semua sisi sudah rata, sudah siap kita pasang.
Insya Allah sudah rata, siap untuk kita pasang ke dalam motor. Jadi perlu diperhatikan ketika kita melepas roda, baik itu dalam proses penggantian ban atau penggantian bearing, maka kita harus perlakukan pelek ini dengan baik. Artinya tidak boleh asal taruh atau asal dilempar, karena nanti ketika ini kita taruh kemudian terjatuh, maka jika plat ini terkena pukulan maka ini bisa bengkok. Jadi ada beberapa kemungkinan plat ini bisa bengkok, bisa karena kena pukul waktu ganti bearing, atau ketika kita naruh kemudian kurang bagus cara naruhnya kemudian terjatuh. Nah, ini ketika jatuh terkena benda atau terpukul ketika jatuh, maka ini juga bisa bengkok. Jadi harus kita perlakukan dengan hati-hati pelek ini, karena ini ada bagian yang menjadi untuk pembacaan sensor speed. Sedikit kita terangkan di sini. Ini setelah kita pasang rodanya, kemudian ini adalah speed sensornya. Speed sensor ada di sini. Kemudian kita posisikan seperti ini. Maka bagian dalam dari speed sensor adalah yang terlihat di sini. Agak gelap ya. Nah, semoga jelas. Jadi yang kita tunjuk pakai obeng ini adalah sensor yang menghadap ke lubang-lubang dari plat ini. Ini yang akan dibaca oleh speed sensor. Jadi usahakan plat ini tidak boleh bengkok, karena akan berpengaruh ke jarak pembacaan dari speed sensor ini. Jadi semua harus rata. Jika ada satu bagian yang bengkok, maka bagian yang bengkok tersebut ada kemungkinan tidak bisa terbaca oleh sensor, sehingga speed sensor akan mengirimkan data yang hilang untuk bagian yang tidak bisa dibaca. Ini sudah rata, sudah lurus untuk putarannya. Alhamdulillah, setelah kita pasang roda dan keadaannya sudah lurus, plat sensor speednya sudah lurus, dan sudah kita coba buat jalan. Alhamdulillah, hasilnya motor sudah tidak lagi berebet dan lampu mil ABS nya juga sudah hilang. Sekarang kita nyalakan kontaknya. Nah, ini ketika dibuat jalan, ini alhamdulillah sudah hilang untuk lampu merah ABS nya, dan meskipun TCS nya dalam kondisi on, coba kita lihat. Nah, ini TCS dalam kondisi on. Ini motor alhamdulillah sudah aman dan tidak berbet. Nanti kita coba sambil jalan untuk melihat kondisinya. Kita coba sambil jalan. Lampu ABS sudah mati dan motor masih tetap aman, tidak berebet meskipun TCS nya on.
Alhamdulillah untuk berebetnya sudah hilang. Jadi pemilik motor sebelumnya ketika masih bermasalah berebet, maka TCS-nya dimatikan atau di dalam kondisi off. Nah, ini sekarang TCS pada kondisi on. Pemilik motornya menjadikan off ya, agar motornya tidak berebet. Ini dibikin off. Nah, alhamdulillah sekarang pada kondisi on, motor sudah sembuh, tidak berebet. Nah, ini kondisi ketika TCS off. Ini lampunya menyala terus ya. Ini berarti TCS-nya off. Kemudian kita hidupkan lagi. Nah, sudah kembali on. Jadi pemilik motor menjadikan off untuk menghindari motor ini berebet. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kita kembalikan ke on dan motor pun masih dalam keadaan normal. Demikian, semoga bermanfaat. Jika teman-teman mengalami hal yang sama ketika TCS-nya pada motor NMAX berebet, maka perlu kita cek pada cakram atau logam